Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rindang Maris Azhar di channel kita Mathematics and Music. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aritmatika sosial, yaitu tentang rabat, bruto, neto, dan tara. Mari kita bahas dulu terlebih dahulu tentang rabat. Nah, pasti rabat itu pernah teman-teman dengar ya. Sebenarnya rabat ini adalah diskon. Nah, diskon itu apa? Diskon itu biasanya dijumpai di toko-toko, di toko-toko, yaitu tentang potongan harga. Nah, diskon ini merupakan potongan harga. Nanti ada beberapa simbol yang saya gunakan di sini, di mana D itu merupakan diskon, persen D ini adalah persen diskon, H0 ini harga sebelum diskon, dan H1 adalah harga setelah diskon. Nah, ini rumus yang perlu teman-teman catat, yaitu diskon atau D sama dengan persen diskon kali H0. H1 sama dengan H0 kurangi D. H1 sama dengan 100% min persen diskon D per 100% kali H0. H0 sama dengan 100% per 100% min persen D kali H1. Nah, untuk yang H1 ini bisa menggunakan rumus yang atas atau yang bawah, jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan di contoh soal rabat atau diskon. Contoh pertama, pada sebuah toko pakaian, Adi membeli sebuah kemeja dengan harga Rp150.000. Adi mendapat diskon 20%. Tentukan jumlah uang yang harus dibayarkan Adi. Berikut penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan jumlah uang yang harus dibayarkan Adi, padahal Adi kan mendapatkan diskon, berarti ini sama dengan H1 atau harga setelah diskon. Jadi teman-teman bisa mencari dulu diskonnya, yaitu D sama dengan persen diskon kali H0. Berarti 20% kali 150.000, 20% berarti sama dengan 20 per 100 kali 150.000, yaitu 30.000. Kemudian untuk H1 itu didapat dari H0 kurangi D. H0 kita kan 150.000. Kemudian D-nya didapatkan 30.000. Ketemulah 120.000. Nah, ini sampai sini sudah benar. Atau teman-teman bisa langsung menggunakan rumus ini. H1 sama dengan persen diskon kurangi persen D. Maksud saya 100% kurangi persen D per 100% kali H0. 100% kurangi 20% per 100% kali 150.000. Nah, 100 kurangi 20 kan berarti 80. 80 per 100 kali 150.000 sama dengan 120.000. Nah, ini untuk contoh kedua dari rabat atau diskon. Rizky membeli topi di toko murah seharga Rp90.000. Rizky mendapatkan diskon sebesar 10%. Ali ingin membeli topi yang sama, tapi periode diskonnya sudah habis. Tentukan uang yang harus disiapkan Ali untuk membayar topi tersebut. Nah, ini kan pertamanya Rizky mendapatkan diskon 10%. Kemudian Ali ingin membeli topi yang sama, tapi kan diskonnya udah habis. Berarti Ali ini membayar yang H0. Nah, karena harganya tidak menggunakan diskon. Nah, tinggal kita masukkan, berarti sekarang kita mau mencari H0 ya. Berarti 100% per 100% kurangi persen D kali H1. Berarti 100% per 100% min 10% kali 90.000. Berarti 100% per 90% kali 90.000, ini hasilnya 10.000. Nah, berarti uang yang harus disiapkan adalah, ini maaf saya salah ya. Harusnya ini berarti 100.000. Iya, ini kan ini dicoret persen 90 berarti 1 2 3 4 5 ya. Harusnya nolnya ada 5 atau 100.000. Nah, ini ralatnya. Kemudian lanjut kita bahas pajak. Nah, pajak ini rumusnya sama persis dengan diskon, hanya saja P-nya itu menggantikan D tadi, jadi D-nya diganti P. Kalau diskon itu potongan harga, kalau pajak itu dia juga potongan pajak, tapi
sifatnya pajak ini wajib dibayarkan gitu. Untuk rumusnya sama ya, bisa teman-teman cermati. Nah, ini contoh pajak. Penghasilan Pak Joko setiap bulan adalah 4 juta rupiah per bulan dengan PPh 15%. Tentukan penghasilan bersih Pak Joko. Nah, berarti kan yang ditanyakan adalah H1 karena sudah kena pajak penghasilannya. Bisa menggunakan rumus yang pertama seperti yang diskon tadi. Berarti 15% kali 4 juta hasilnya 600.000. Dari 600.000 ini merupakan pajaknya, berarti 4 juta kurangi 600.000 itu adalah 3.400.000. Nah, berarti ini pajak. Jadi ini penghasilan yang sudah dipotong pajak. Atau bisa menggunakan rumus yang H1. Nah, nanti sama saja ketemu 3.400.000 gitu. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau di soalnya ini kan langsung mencari penghasilan bersih, berarti bisa langsung pakai yang bawah. Tapi kalau mau cari pajaknya dulu berarti harus pakai yang ini gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas bruto, neto, dan tara. Nah, apakah mereka? Jadi misalkan teman-teman itu suka jajan ya, misal beli snack kemasan. Nah, di situ biasanya tertulis misal contoh neto 200 gram. Nah, yang dimaksud neto 200 gram itu artinya isinya snack itu 200 gram. Terlepas dari kemasannya. Kemasannya itu disebut dengan tara. Jadi misalkan kalian membeli snack 200 gram netonya. Nah, taranya biasanya tidak ditulis. Tapi kalau misalkan ditimbang, misal dia 1 gram. Nah, berarti brutonya itu berapa? Nah, bruto itu jadi antara neto dan tara itu dijumlahkan. Atau total dari isi dan kemasan. Berarti kalau tadi netonya 200 gram, taranya 1 gram, berarti 201 gram brutonya. Jadi kalau mau cari neto itu tinggal bruto kurangi tara. Kalau tara, bruto kurangi neto. Kalau bruto, neto tambah tara. Nah, ini untuk rumusnya. Kalau persen tara itu sama dengan tara per bruto kali 100%. Kalau mencari tara itu bisa persen tara kali bruto. Nah, ini contoh pertama. Seorang pedagang membeli 1 karung gula berat 1 kuintal dengan tara 2%. Gula tersebut dijual eceran dan dikemas 1 kg per bungkus sebanyak 50 bungkus. Sisanya dikemas setengah kilogram per bungkus. Tentukan berapa banyak kemasan gula setengah kilogram. Nah, tadi kan kita tahu ada 1 karung gula, beratnya itu 1 kuintal. Nah, padahal kan dia dijual eceran 1 kilogram dan setengah kilogram. Nah, kan satuannya berbeda. Jadi satuannya kita samakan dulu. 1 kuintal ini berarti sama dengan 100 kilogram. Nah, kemudian kita cari taranya. Nah, tara itu biasanya tidak langsung dikasih tahu. Misal taranya berapa kilo. Jadi berapa persennya dari bruto biasanya. Nah, ini dituliskan tara 2%. Berarti tinggal 2% kali 100. 2/100 kali 100 berarti taranya itu 2 kilogram. Nah, jadi kalau kita udah tahu bruto dan tara, kita bisa cari netonya. Jadi kita bisa mencari gulanya saja, beratnya berapa. Berarti tinggal 100 kurangi 2, yaitu 98 kilo. Kemudian kan tadi diberitahu kalau yang kemasan 1 kilo itu sudah dibungkus 50. Berarti 1 kali 50 itu 50 kg. Berarti beratnya yang 1 kg itu udah 50. Berarti sisanya itu kan tinggal 98 kurangi 50. 98 kurangi 50 itu sama dengan 48. Untuk yang kemasan setengah kilo berarti 48 dibagi dibagi 0,5 atau setengah. Nah, berarti kemasan untuk yang setengah kilogram itu ada 96 kemasan. Nah, demikian contoh dari bruto, neto, dan tara. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembahasan soal dari materi ini di video selanjutnya. Jika ada yang salah atau yang kurang berkenan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.